Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, yang mana atas berkat rahmat serta karunia-Nya, kita dapat berkumpul di virtual Zoom meeting di hari Jumat pada tanggal 15 Oktober 2021 ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, hingga sampai pada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Miftahul Fikri yang saya hormati dan rekan-rekan juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelum kami dari kelompok 5 sebelum mempresentasikan materi tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada rekan saya yang bernama Kaila Nazwa Nurrohmah sebagai moderator pertama dengan NIM 1212 0500 86. Yang kedua ada Khairunisa Rizka Hasanah dengan NIM 1212 0587. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Ristiawati Latifah Anwar dengan NIM 1212 0593. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Kaila. Baik, sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang biografi Utsman bin Affan. Nama aslinya yaitu Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki Al-Madani. Tahun lahirnya tahun ke-6 dari tahun gajah. Saya kembalikan kepada moderator. Materi yang kedua tentang proses pengangkatan Utsman bin Affan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Proses pengangkatan Utsman bin Affan. Yang pertama, pada saat itu Umar membentuk majelis khusus untuk pemilihan khalifah yang berikutnya. Kemudian mereka berkumpul untuk bermusyawarah di sebuah rumah dan menetapkan 3 kandidat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Lalu mayoritas masyarakat memilih Utsman sebagai khalifah. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib diikuti oleh para sahabat dan kaum muslimin membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu karakter dan gaya kepemimpinannya familiar dan humanis. Tetapi karena saking familiar, itu tidak baik juga kepada Utsman, kepada yang lainnya. Lalu ada peradaban Islam masa Utsman bin Affan, yaitu poin-poinnya pertama ekspansi daerah kekuasaan, pembukuan Al-Quran, politik dan pemerintahan, militer, perekonomian dan sosial, budaya dan pendidikan yang akan dijelaskan secara rinci di materi berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian ada materi tentang peradaban Islam masa Utsman bin Affan,
Yang pertama, ekspansi daerah kekuasaan yang akan dijelaskan oleh Saudari Kaila. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspansi daerah kekuasaan. Utsman merupakan khalifah yang paling banyak melakukan perluasan daerah, atau yang disebut dengan ekspansi. Pada masanya, Islam telah berkembang di Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transokania, dan Tabaristan. Utsman berinisiatif untuk membentuk angkatan laut untuk mencapai daerah-daerah yang akan ditaklukkan harus melalui perairan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian yang kedua ada pembukuan Al-Quran. Nah, pada masa Abu Bakar, tugas pengumpulan Al-Quran telah selesai dengan baik dikerjakan oleh tim Zaid bin Sabit. Kekhawatiran bahwa Al-Quran akan lenyap dengan wafat atau syahidnya para sahabat yang hafal Al-Quran tidak ada lagi, umat Islam merasa tentram terhadap kitab sucinya dan terpelihara dengan baik. Pada masa Umar bin Khattab, tugas pengumpulan dan penyempurnaan Al-Quran itu tidak dilanjutkan. Boleh jadi Khalifah menganggap masih banyak persoalan penting lainnya yang harus diselesaikan. Kemudian pada saat Umar wafat, Al-Quran masih belum sempurna dibukukan, sekalipun tidak ada kekhawatiran ayat-ayat suci tersebut akan hilang, karena tersimpan dengan rapi di rumah khalifah. Pada masa Utsman, wilayah kekhalifahan khalifah semakin luas. Daerah Afrika Utara, Asia Tengah, dan lainnya dimasuki para juru dakwah Islam. Nah, karena semakin luasnya daerah Islam dan semakin beraneka ragamnya bangsa-bangsa non-Arab yang memeluk agama Islam, maka persoalan yang berhubungan dengan kitab suci Al-Quran muncul kembali. Kemudian Abu Huzaifah menghadap khalifah setelah pertempuran bersama prajurit Islam lainnya pada pertempuran Armenia dan Azerbaijan. Dia menceritakan bahwa mulai timbul gejala-gejala perbedaan pendapat mengenai qiraat Al-Quran di kalangan umat Islam. Khalifah menanggapi hal ini dengan mengirim utusan kepada Hafsah binti Umar untuk meminta mushaf yang asli dan otentik yang disimpan di rumahnya. Utsman mengangkat Zaid sebagai ketua pembukuan Al-Quran dengan menetapkan bahasa Quraisy sebagai bahasa standar dalam soal penulisan dan perbedaan. Kemudian mushaf ini disebut sebagai mushaf Al-Imam atau lebih dikenal dengan mushaf Utsmani. Mushaf Abu Bakar disalin sebanyak 5 salinan yang dipegang oleh penguasa di Mekah, Kufah, Basra, Suriah, dan dipegang oleh Utsman sendiri. Catatan-catatan selain mushaf dibakar dan Utsman memerintahkan agar Al-Quran dibaca menurut qiraat yang terdapat dalam materi mushaf Utsmani atau mushaf Imam. Kemudian yang ketiga ada politik dan pemerintahan. Pada periode pertama, Utsman melakukan banyak ekspansi daerah dan membentuk armada laut serta menggapai kemenangan pertama di laut dalam sejarah Islam. Periode kedua, Utsman diklaim bahwa ia telah melakukan nepotisme dikarenakan Utsman mengangkat keluarga dan kerabat dekatnya menjadi para pejabat. Tetapi Utsman tidak terbukti melakukan nepotisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizka. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kenapa Utsman dianggap tidak melakukan nepotisme. Yang pertama, para gubernur yang diangkat oleh Utsman tidak semuanya famili Utsman. Ada juga yang saudara atau anak asuh, ada saudara susuan, ada pula saudara tiri. Jadi nggak benar-benar dari keluarga dekatnya. Terus yang kedua, dia mengangkat familinya tentunya atas pertimbangan dari beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yaitu karena mungkin memang saudara-saudara yang dia angkat itu emang mempunyai kualitas yang baik untuk menjadi pejabat. Terus yang ketiga ada meskipun sebagian pejabat diangkat dari kalangan famili, namun mereka punya reputasi yang tinggi dan memiliki kemampuan. Ya. Saya kembalikan kepada moderator.
Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kaila. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang militer pada masa Utsman bin Affan. Zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sebagai zaman keemasan di mana tentara Islam mendapat kemenangan yang luar biasa satu demi satu dan mereka dapat menguasai banyak dari negeri-negeri yang dahulunya berada di bawah kekuasaan Romawi, Persia, dan Turki. Secara singkat, umat Islam pada saat itu telah sampai pada puncak kekuasaan dan kekuatan di bidang kemiliteran yang tidak diraih oleh zaman-zaman sesudahnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian yang kelima ada perekonomian. Utsman melaksanakan Baitul Mal dan perpajakan sama seperti pada masa khalifah sebelumnya. Akan tetapi Utsman dituduh melakukan korupsi karena banyak mengambil uang dari Baitul Mal untuk diberikan kepada kerabat-kerabatnya, padahal tujuannya hanya untuk bersilaturahmi. Perpajakan tidak berjalan sebaik pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Demi memperlancar ekonomi dalam hal perdagangan, Utsman banyak melakukan perbaikan fasilitas. Utsman juga meningkatkan pertanian. Kemudian yang keenam akan dijelaskan oleh Saudari Rizko. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang sosial, budaya, dan pendidikan. Karena perluasan wilayah atau ekspansi daerah Islam terjadi, adanya pertukaran pemikiran antara penduduk asli di tempatnya dan para sahabat yang berhijrah. Jadi mengakibatkan ilmu pengetahuan berkembang dengan baik karena ada pertukaran pemikiran tersebut. Utsman membangun mahkamah peradilan, menyeragamkan bacaan Al-Quran, memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena adanya pertukaran pikiran tersebut. Lalu ada prestasi Utsman bin Affan, yaitu yang pertama perluasan wilayah atau ekspansi, terus yang kedua membangun dan memperluas Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Lalu yang ketiga keberhasilan penulisan, pengumpulan, dan pembukuan Al-Quran. Yang menjadi ketua pembukuan tersebut adalah Zaid bin Sabit, dan membangun pangkalan angkatan laut, membentuk kepolisian negara, mendirikan gedung pengadilan, melanjutkan pelaksanaan Baitul Mal dan sistem perpajakan khalifah sebelumnya. Dan saat itu ilmu pengetahuan berkembang dengan baik dan pesat, yang disebut dengan masa keemasan. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kaila. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kronologi terbunuhnya Utsman bin Affan. Fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Khalifah Utsman bin Affan semakin tersebar di berbagai kota. Mereka mengajak seluruh kaum muslimin untuk pergi ke Madinah menghadap kepada Khalifah untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada para pejabat yang diangkat oleh Utsman. Pada awalnya, mereka datang ke Madinah hanya ingin menyampaikan kepada Utsman bahwa mereka meminta Khalifah Utsman bin Affan mengganti gubernur dan pejabat yang menyeleweng. Setelah permintaan mereka dikabulkan oleh Utsman, mereka kembali ke Mesir dengan dikomandoi oleh Muhammad bin Abu Bakar. Di tengah perjalanan, mereka menemukan surat yang diberi stempel atas nama Utsman bin Affan yang berisi perintah kepada gubernur Mesir untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar dan kaumnya. Lalu
Lalu Muhammad bin Abu Bakar bertemu Ali bin Abi Thalib dengan alasan mereka kembali. Kemudian Ali menjelaskan bahwa surat itu palsu. Namun keadaan semakin gawat karena pemberontak Muhammad bin Abu Bakar segera menyerbu rumah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lantas menyampaikan nasihat kepada pemberontak, tidak dibenarkan mengalirkan darah seorang muslim, kecuali karena 3 alasan. Pertama kafir, kedua berzina, dan ketiga membunuh. Namun nasihat ini tidak dihiraukan oleh kaum pemberontak sehingga mereka terus mengepung rumah Utsman bin Affan selama 40 hari, serta tetap bersikap kasar kepada Utsman bin Affan. Kemudian pemberontak dapat masuk ke rumah dan mendapati Utsman sedang membaca Al-Quran dan sedang berpuasa, lalu mereka membunuh Utsman bin Affan dengan kejam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin materi dari kelompok kami sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.